Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Uzira Mirfatha dengan NIM C1401221128. Eh, di sini saya akan mengolah data seleksi ikan kuantitatif. Saya mendapatkan data kelompok 9, data ikan K9. Untuk menentukannya itu ditentukan ukuran seleksi yang saya ambil yaitu panjang baku. Kemudian saya copy, saya pindahkan ke dalam sel ini. Kemudian saya uh, sort dan urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Kemudian pencet lanjutkan dengan pilihan satu ini lalu urutkan. Kemudian cari rata-ratanya dengan rumus average seperti pada layar. Untuk data seleksi family, saya mengambil data ikan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 9. Lalu, seleksi family K1, K2, dan K9, yang saya ambil adalah bobotnya dari family K1, K2, dan K9. Kemudian, di copy, lalu copy bobotnya, lalu dicari rata-ratanya. Kemudian diurutkan dengan dari yang terbesar sampai yang terkecil seperti sebelumnya. Lakukan pada family K2 juga dan family K9. Lalu dilihat rata-rata yang paling besar yaitu dari family K2 untuk seleksi between family. Yang ini di copy ke sini. Kemudian untuk within family kita melihat 5 terbesar dari masing-masing family. Kemudian dipindahkan ke sini. Family 2, 5 juga. Pindahkan ke sini. Kemudian family 9, 5 data juga dipindahkan ke kolom within. Kemudian untuk bobot K9, rata-rata untuk tahu seleksi selanjutnya yaitu karena tidak ada yang betina, maka kita ambil yang bobot jantan yang kita copy dari data sebelumnya. Kemudian ketik rata-rata dari semua bobot ini. Kemudian untuk mencari G0 atau generasi parental pertama kali, ambil 10 data sampel ikan, kemudian dipindahkan ke kolom G0, lalu dicari rata-ratanya dengan rumus average seperti sebelumnya. Kemudian cari standar deviasi perbedaannya. Standar deviasi merupakan perbedaan ukuran besar sampel dengan rata-rata. Rumusnya itu yang STD, seperti pada layar. Kemudian, untuk mencari G1, yaitu merupakan anak dari G0, yaitu rumusnya seperti di layar ini. Lalu, kita menggunakan kunci Fn plus F4 untuk mengunci data sehingga bisa langsung ditarik ke bawah. Namun data ini masih bisa berubah. Untuk itu kita copy paste lalu pindahkan ke kolom J dengan copy paste spesial. Selanjutnya
pada G2, yaitu generasi kedua, dan seterusnya, lakukan hal yang sama seperti sebelumnya sampai standar deviasinya itu 0. Seperti yang ada pada layar. Terlihat rata-rata populasi semakin naik dan SPDF-nya semakin turun. Lalu untuk pengolahan data berdasarkan genetik gennya, rumusnya itu rata-rata generasi T dikurangi eh, rata-rata rata-rata generasi 0 dibagi rata-rata generasi 0 dikali 100. Kemudian untuk mencari genetik gen 1, yaitu berarti rumusnya rata-rata gen 1 di rata-rata G1 dikurangi rata-rata generasi 0, kemudian dibagi rata-rata generasi 0 dan dikali 100, maka ini hasilnya. Lalu untuk genetik gen 2, seperti sebelumnya, rumusnya itu rata-rata generasi 2 dikurangi rata-rata generasi 0, kemudian dibagi rata-rata generasi 0 dan dikali 10. Dan demikian hasilnya seperti ini sampai genetik gen 5. Kemudian kita ambil data terbaru dari yaitu genetik 5, lalu diurutkan bukan diurutkan. Lalu ditulis di kopas semua ke sini, lalu buat pembulatan. Setelah dibulatkan semuanya ini, di pembulatan ini kolom pembulatan, semuanya di diurutkan berdasarkan dari yang terkecil hingga terbesar. Lalu datanya ditulis kembali berurutan tapi tidak boleh ada yang double. Kemudian untuk jumlahnya masing-masing sesuai dengan rumus yang ada di layar. Kemudian langsung saja untuk yang X-nya sesuai rumus yang ada di layar. Untuk Y pada bagan yaitu panjang Y untuk di bagan chartnya yaitu saya ambil 15 dan 0. Untuk membuat chartnya saya mengcopy kolom ini, kemudian sisipkan, lalu bagan yang dianjurkan diklik, kemudian saya pilih yang chart ini, kemudian oke. Dan untuk mengetahui bobot paling sering muncul yaitu saya klik bagan, kemudian klik kanan, lalu pilih data, kemudian tambahkan. Untuk nilai seri X di copy dari sini, untuk nilai seri Y di copy dari sini, kemudian klik OK, lalu OK, dan saya mengubah tipe bagannya menjadi lebih sesuai yang saya inginkan, menjadi lebih halus. Nah, menjadi seperti ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.